Di channel Bapak Toto, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan pelaporan capaian output. Kali ini terkait dengan alur sistem pelaporan dan monitoring capaian output. Kita langsung saja. Jadi alur sistem pelaporan dan monitoring capaian output itu terdiri dari di inputan Sakti, di aplikasi Sakti, dan di OMSPAN. Dan data itu terdiri dari nanti akan data yang terkonfirmasi dan tervalidasi. Jadi kondisi yang di sini itu ada di Sakti, yang di sini nanti adalah di OMSPAN. Selanjutnya, jadi yang data yang pertama adalah data itu kita input, data capaian output itu diinput di aplikasi Sakti, baik itu PCRO-nya, RVRO-nya, referensinya, atau dan rekeningnya. Nah, setelah ini kemudian ketika data diinput, datanya akan terposting secara otomatis atau schedule terjadwal. Nanti dia akan terposting di OMSPAN. Ketika nanti data di OMSPAN akan terlihat bahwa nanti itu datanya akan terkonfirmasi, terbagi jadi dua, data yang terkonfirmasi dengan data validasi. Nanti untuk apa bedanya konfirmasi data dan validasi data nanti ada di video berikutnya, nanti dicek saja di video berikutnya. Ketika dikonfirmasi, ini kita lanjutkan pada saat konfirmasi data ya. Konfirmasi data, kalau dia itu konfirmasi datanya itu sudah oke, dia langsung lanjut ke konfirmasi langsung ke data OMSPAN, selesai. Bagaimana dengan kondisi kalau dia tidak terkonfirmasi? Ketika tidak terkonfirmasi, itu nanti kita butuh konfirmasi oleh KPPN. Kita konfirmasi ke KPPN. Data yang ini itu menurut KPPN oke apa tidak? Kalau tidak terkonfirmasi, dia akan lari ke ketika dia dikonfirmasi KPPN, ketika dia tidak dikonfirmasi oleh KPPN, dia akan lari ke nomor satu lagi, input lagi, bla 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 sampai ini. Apabila konfirmasi KPPN-nya sudah oke, jadi datanya masuk di database OMSPAN dan masuk ke IKPA indikator capaian output. Itu untuk data yang terkonfirmasi. Bagaimana untuk data validasi data? Kalau data validasi data itu dinyatakan OMSPAN oleh data valid, dia akan langsung masuk ke database OMSPAN. Untuk kondisi terkonfirmasi dan data valid nanti itu akan kita jelaskan di belakang di video berikutnya. Tapi ketika data validasinya itu tidak valid, itu Satker harus melakukan perbaikan data apabila datanya memang benar-benar tidak valid. Tapi ketidakvalidan itu bisa dilakukan konfirmasi KPPN. KPPN pun juga punya hak untuk bahwa ini tidak valid, benar-benar tidak valid, tidak bisa kita lakukan konfirmasi. Makanya ketika itu dia akan dilarikan lagi ke poin pertama. Kemudian ketika konfirmasi misalkan konfirmasi iya, berarti kita data itu akan masuk ke database OMSPAN dan akan membentuk IKPA indikator capaian output. Jadi saya ulangi secara singkatnya adalah alur sistem pelaporan dan monitoring capaian output itu terbagi dari dua aplikasi, yaitu input pada aplikasi Sakti dan konfirmasi dan validasi di OMSPAN. Dan prosesnya itu ada konfirmasi data dan validasi data. Tapi konfirmasi dan validasi data ini atas data inputan yang untuk data capaian output. Nanti akan terbagi dua, konfirmasi apabila oke, berarti masuk data OMSPAN. Kemudian kalau validasi data oke, masuk data OMSPAN. Tapi kalau konfirmasi datanya tidak terkonfirmasi, kita konfirmasi ke KPPN. Kalau KPPN tidak melakukan konfirmasi, dia balik lagi nomor satu. Ketika dia sudah konfirmasi, ya berarti masuk database, Pak. Begitu juga dengan validasi data. Ketika tidak valid, kita cek, oh ya kita melakukan perbaikan dari alur yang pertama. Ketika dia butuh konfirmasi, KPPN pun berhak untuk menolak ketidakvalidan data tersebut. Tapi kalau konfirmasi KPPN-nya oke, berarti kita tinggal di KPPN-nya iya, berarti kita masuk database OMSPAN. Inilah alur yang kita siapkan untuk sistem pelaporan dan monitoring capaian output di tahun anggaran 2025. Mungkin bisa dapat dipahami. Kalau memang ada kendala atau ketidakjelasan, bisa langsung komen di bawah.
Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.